사람들이 길거리에서 피를 흘렸냐고요? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Uncle Samsik. Gimana ya kira-kira endingnya? Ini di reviewnya by Mimin. Sebelum darurat militer diumumkan, ada beberapa hal yang terjadi, yaitu karena sudah ditemukannya kotak suara pemilu yang udah terbukti bahwa ternyata calon yang menang itu melakukan kecurangan langsunglah diberitakan di surat suara. Dan itu pun langsung memicu protes dari masyarakat, termasuk juga para mahasiswa yang menuntut keadilan akan hal tersebut. Nah, Menteri Choi langsung ketar-ketir dan meminta Sungmin untuk membereskan masalah tersebut. Tapi kemarahan masyarakat tidak bisa terbendung lagi karena semua orang udah turun ke jalan. Kim San dan juga rekan-rekannya yang merupakan fraksi Partai Demokrat juga ikut turun ke jalan. Karena udah terdesak banget, di sanalah Menteri Choi meminta sama Pak Presiden untuk mengeluarkan darurat militer. Dan akhirnya Pak Pres pun menyetujui hal itu dan semua orang mendengar bahwa darurat militer akan diturunkan segera. Karena itulah Pak Choi meminta sama Hanmin dan juga Do-sik untuk menunda rencana mereka. Hanmin yang gak setuju, tapi ya gimana lagi, mereka harus menuruti permintaan Pak Choi. Begitu juga dengan An Ki-chul, dia juga mendengar rencana itu. Yang ternyata di salah satu kerumunan orang-orang yang protes di jalan ada anak buah dari An Ki-chul dan dia di sini pengen mengincar keberadaan dari Kang Sung-min. Ketika lagi demo di jalan, di sana Kim San melihat Yeojin bahkan keponakannya sendiri juga ikut turun ke jalan. Nah, ketika itu kan ternyata Paman Samsik juga ada di sana dan dia akhirnya bertemu dengan Taemin. Nah, ketika dia lagi mau ngobrol nih sama Taemin ya kan, tiba-tiba sesuatu terjadi di sana yang sangat tidak terduga. Yeps, anak buahnya An Ki-chul akhirnya pergi mengincar Kang Sung-min. Nah, ketika Kang Sung-min lagi sama Menteri Choi, di sini Sung-min menyadarin bahwa dia dalam bahaya. Jadi yang kena adalah Menteri Choi dan dia akhirnya meninggoy. Semua jadi porak-poranda dan salah satu warga sipil, Jina, itu dia kena shoot. Kang Sung-min juga yang sudah panik banget, dia langsung mencari pertolongan, dia lari dari sana untuk mencari di mana dia bisa aman. Paman Samsik juga akhirnya nggak jadi ngobrol sama si Taemin, dia memilih untuk pergi dari sana. Nah, terus anak buahnya Paman Samsik kan dia masuk ke dalam gedung karena dia pengen mencari serikat Sinheui yang ada ditandatanganin sama Kang Sung-min. Dan akhirnya dia menemukan surat tersebut, tapi ternyata dia ketahuan dan akhirnya ya sudah, dia tidak bisa membawa surat itu kembali karena dia akhirnya didor sama orang yang menciduk dia. Ya gimana lagi, akhirnya dia meninggoy. Kemudian Paman Samsik mencari keberadaan dari Sung-min, dia pikir Sung-min yang kena, padahal kan tidak. Nah, terus dia mencari-cari dan akhirnya dia bertemu sama Sung-min yang juga ternyata mencari pertolongan dari Paman Samsik. Lalu Paman Samsik membawa Sung-min ke tempat yang aman dan dia mencoba untuk menenangkan Sung-min di sini. Disinilah Sung-min sadar bahwa segitu sayangnya Paman Samsik sama dia dan dia meminta maaf dan bilang sama Paman Samsik harusnya dia memperlakukan Paman Samsik lebih baik. Di sisi lain, Yeojin, keponakannya Kim San dan juga Jina itu hampir aja didor sama petugas-petugas di sana dan Kim San langsung pasang badan untuk melindungi mereka bertiga. Nah, kemudian itu langsung dibubarkan sama tentara-tentara yang ternyata Kim San kira mereka bakal nggak aman dan ternyata itu adalah Pak Choi yang datang ke sana dan dia bilang sama Kim San mereka bakal aman dan dia juga cukup bangga dengan Kim San yang sampai-sampai turun ke jalan menolak ya kecurangan itu.
Terus kan si Sungmin nih itu langsung disiapkanlah kendaraan sama Paman Samsik, tapi keciduk sama si Taemin. Ya sudahlah, akhirnya dia meninggoy dan Taemin juga didor sama anak-anak buahnya Paman Samsik hingga akhirnya mereka berdua meninggoy. Dan Paman Samsik kayak sedih banget karena kan dia sesayang itu sama Sungmin dan dia melihat Sungmin meninggoy di depannya sendiri dan juga Taemin begitu juga. Ibarat kayak double kill banget yang dirasain sama Paman Samsik. Hingga protes-protes dari yang turun ke jalan itu disetujuin dan presiden yang terpilih itu akhirnya mengundurkan diri ataupun dipecat sih lebih tepatnya. Dan orang-orang yang terlibat dengan Sungmin terutama perkumpulannya itu lagi dalam ya mereka ketar-ketir lah. Dan mereka sebenarnya butuh bantuan Paman Samsik, tapi Paman Samsik lagi di rumah sakit. Tapi nggak lama setelah itu Paman Samsik akhirnya sembuh dan dia dipanggil lah sama Han Ki-chul. 좀 괜찮으세요? 예. Hal pertama yang disampaikan Ki-chul sama Paman Samsik adalah untuk jangan berpikir ngelawan dia. Dan di sini dia meminta bantuan sama Paman Samsik untuk mengamankan dia dan juga kelompok-kelompoknya dari hasil perbuatan dari Kang Sungmin. Paman Samsik bilang, oke, dia bisa menjakupin semua itu. Walaupun ya dia rada-rada nggak ikhlas ngebantu. 되면 저희 다 같이 가는 거죠. 그럼 자기들이랑 같이 해야지. Kim San sebenarnya dijanjikan sama partainya dia untuk menjalankan rekonstruksi nasional gitu kan. Tapi ternyata dia pikir dia bakal mendapatkan itu di hari itu karena kan hari itu bakal diumumkan sama partainya. Tapi ternyata tidak sesuai keinginannya dia, rekonstruksi nasional itu ditunda. Dan itu membuat Kim San kayak marah besar banget. Yeojin juga mempertanyakan hal itu sama si Bapak ini ya kan, kenapa dia membatalkan itu. Si Bapak bilang enggak, dia nggak ngebatalin, cuma ditunda aja gitu. Dan dia nggak suka dengan pertanyaan yang diajukan sama Yeojin sehingga dia menjawab sekedarnya aja. Lalu Yeojin bilang bahwa dia bakal tetap menyelidikin itu dan bakal ngebongkar semuanya. Gitulah kira-kira yang dimaksud sama Yeojin gitu. Jadi dia bilang gak apa-apa, dia bakal tetap ngeliput tentang hal itu ya walaupun cukup beresiko gitu kan. Nah terus Kim San kan ditemuin lah sama ketua partainya dan dicoba untuk dijelaskan gitu kan. Kim San bakal dibuat ke jadi anggota majelis tapi dia nggak mau dan bilang bahwa itu bukan tujuannya dia. 사람들이 길거리에서 피를 흘렸냐고요? Kim San marah banget dan langsung pergi dari sana dan memilih untuk keluar dari partainya dia. Nah seperti biasa ketika dia lagi sedih dan juga bingung, dia pergi menemui Paman Samsik. Paman Samsik tahu apa yang terjadi sama Kim San dan di sini dia mencoba untuk menghibur Kim San gitu loh. Jadi dia juga cerita bahwa dia berencana bakal mengambil alih perkumpulannya dia yang bernama Federasi Chungwo. Jadi di sini Paman Samsik tuh berharap bahwa dengan cerita-cerita yang diberikan sama Kim San itu dapat mengembalikan semangat Kim San lagi agar Kim San tidak sedih lagi. Dan ternyata rencananya Paman Samsik itu berhasil dan dia akhirnya bisalah cukup menghibur perasaan Kim San yang lagi sedih banget dan juga cukup kecewa pada hari itu. Paman Samsik memang penyelamat semua orang sih, ya kan? Nah, keesokan harinya Paman Samsik dibuat cukup terkejut nih dengan asistennya dia yang tiba-tiba meminta Paman Samsik jadi penghulunya dan akhirnya dia menikahlah dengan pacarnya dia yang awalnya kan mereka itu enemy, musuh, tapi akhirnya berubah jadi cinta. Dan Paman Samsik awalnya menolak hubungan mereka tapi hingga akhirnya ya sudah dia mendukung. By the way, akhirnya Paman Samsik ngebantu Federasi Chungwo untuk terbebas dari undang-undang korupsi. Gitulah ya kan ceritanya. Jadi di sini mereka kayak mengatur strategi gitu agar mereka aman gitu kan. Mungkin di negeri Konoha juga gitu. Raja mereka buat gitu kan biar mereka itu aman para koruptor itu gitu loh. Sangat-sangat gak adil banget, tapi ya gimana lagi ya guys ya, yang berkuasa lo punya uang lo aman gitu. Dan ternyata di bagian militer cukup banyak juga orang yang tidak suka dengan Choi Han-rim dan pengen menyingkirkan dia. Jadi mereka bakal menyusun strategi untuk ya segera menyingkirkan Pak Choi Han-rim. Sementara itu Kim San pergi menemui Rachel. Jadi dia bilang bahwa dia memiliki sebuah rencana. Jadi dia meminta sama Rachel untuk mempertemukan dia dengan seseorang dan Rachel menyetujui akan hal itu. Yang ternyata itu juga bagian dari rencana Paman Samsik dengan Kim San. Jadi mereka berharap rencana mereka kali ini bisa berhasil gitu kan. Setelah itu Samsik, Kim San,
Hanmin dan juga Dusik mereka berkumpul lagi nih untuk memberikan strategi selanjutnya nih agar rencana mereka kayak benar-benar matang dan juga bisa berhasil dan pokoknya bisa mencapai apa yang mereka rencanakan dan juga sudah disetujuin masing-masing gitu kan. Setelah itu Kim San langsung pergilah ke hotel untuk bertemu dengan orang yang dijanjikan sama Rachel. Dan partainya Kim San waktu itu kan Partai Demokrat pengen mengumumkan tentang undang-undang korupsi sama orang-orang yang terlibat dengan si Sung Min. Tapi kata Paman Samsik itu udah percuma aja kalau misalkan dia membongkar dana-dana politik ilegal tersebut yang ternyata itu diberikanlah kepada Yojin untuk segera diliput dan juga diberitakan gitu. Terus Yojin bertanya kenapa dia melakukan hal itu dan apa tujuan orang itu memberikan dana-dana itu, catatan itu kepada dia. Dia bilang ya nggak tahu, orang lain nitip aja gitu. Di sisi lain, Kim San akhirnya sampai ke hotel dan dia langsung berikan kode kepada Rachel bahwa mereka bakal melaksanakan rencananya. 지금 무슨 일을 꾸미고 있어요? Dan sepertinya Yojin tahu akan hal itu dan dia meminta sama Kim San untuk jangan ikut campur lagi akan hal itu dan dia nggak mau Kim San berubah menjadi monster karena udah dekat-dekat sama Paman Samsik. Tapi Kim San bilang, ya dia memang monster, jadi ya sudah, mereka juga udah selesai. Terus Rachel akhirnya bertemu dengan orang yang dimaksud sama Kim San dan dia pun memberikan rencananya dengan Kim San untuk bertemu dengan si Bapak ya kan. Nah by the way itu Paman Samsik kayak langsung nyari-nyari Kim San karena dia ngerasa bahwa rencana mereka ada celah nih, ada kayak kegagalan gitu. Jadi Paman Samsik meminta Kim San untuk mundur gitu kan. Dan kebetulan pada saat itu ada Hanmin juga di sana datang. Jadi di sini kondisinya Hanmin sama Kim San gak mau kalau misalkan rencana mereka itu mundur. Jadi mereka gak mau mendengarkan Paman Samsik gitu. Cuma Paman Samsik bilang bahwa cukup bahaya kalau misalkan mereka itu tetap menjalankan rencana mereka. Tapi karena Hanmin dan juga Kim San berpikir bahwa nggak bisa nih, kita udah sejauh ini dan mereka nggak mau mundur. Ya sudah, akhirnya mereka benar-benar nggak mendengarkan Paman Samsik sama sekali. Karena Kim San nggak mau lagi mundur dan kapan lagi gitu rencana ini bakal dilaksanakan. Paman Samsik yang khawatir banget sama Kim San dan dia ngerasa bahwa ini takut kalau misalkan Kim San kenapa-napa ya dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. 김산, 그렇지 않아도 기다리고 있었어. Dan ketika Kim San udah bertemu dengan yang dimaksud sama Rachel ya kan, nah datanglah Pak Choi di sana dan dia bilang bahwa dia bakal melakukan kudeta pada saat itu. Dan di sini sebenarnya itu bukan bagian dari rencananya Paman Samsik dan ini yang dimaksud sama Paman Samsik tadi kepada Kim San bahwa yaps ada beberapa pengkhianatan antara mereka dan akhirnya rencana mereka langsung ambiar banget. Dan sebenarnya Kim San gak setuju dengan apa yang bakal dilakukan sama Pak Choi Hanrim. Tapi ya gimana lagi, Pak Choi Hanrim kayak memaksa dan gak mau juga mendengarkan Kim San. Dan ketika Kim San mencoba menghentikannya, Pak Choi Hanrim bilang gak bisa, ini udah tekad banget dia dan juga bulat banget tekadnya gitulah. Kim San sempat mau ngekill Pak Choi Hanrim tapi dihentikan sama Rachel karena ya cukup bahaya juga sama Kim San. Dan yang paling plot twist adalah An Ki-chul ternyata selama ini tahu apa yang direncanakan sama Paman Samsik dan dia bilang dan memperingatkan Paman Samsik lagi bahwa kan aku bilang jangan coba-coba melawanku. Dan disinilah Paman Samsik mengakui semuanya bahwa itu adalah idenya dia dan dia meminta sama An Ki-chul untuk jangan ngapa-ngapain Kim San dan ya karena akibatnya bakal bisa kehilangan nyawa. Paman Samsik gak mau lagi kehilangan orang yang dia sayangin setelah Sung Min, makanya dia meminta sama An Ki-chul untuk mengampuni Kim San. Tapi An Ki-chul bilang itu bukan haknya dia, ya tentara revolusi lah yang bisa memutuskan hal tersebut. Nah di sisi lain Hanmin itu kan udah pergi tuh ke lokasi yang disebutkan sama Paman Samsik dan juga Kim San. Nah di sini nanti ya dia bakal bertemu dengan Dusik gitu kan. Nah ketika itu dia ngerasa bahwa Dusik ini kan masih berpihak sama dia. Tapi ketika dia bertemu sama Dusik, dia ngerasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Dusik ini. Dan akhirnya, yeps, betul yang dibilang sama Paman Samsik tadi, ternyata yang berkhianat adalah yeps, Dusik. Hingga akhirnya itulah mengapa Hanmin ditangkap, begitu juga dengan Paman Samsik dan juga Kim San. Kim San yang mencoba untuk bundir pada saat itu juga dibawa sama Dusik. Pak Choi Hanrim juga yang dianggap cukup meresahkan dan juga menghambat rencana di militer, dia juga bakal dibereskan sama orang-orang yang ada di sana. Terus Dusik di sini bilang sama Paman Samsik kan, dia mencoba untuk membujuk orang-orang militer agar mau
ya biar bukan Samsik yang dihukum tapi si Kim San gitu. Tapi tetap Kim San yang diampunin sama mereka gitu kan. Dan akhirnya Kim San disuruhlah pulang. Dan ketika dia mau pulang, dia akhirnya berpapasan lagi dengan paman Samsik. 삼촌, Paman Samsik bilang bahwa ya kayaknya dia bakal meninggal dan itu adalah pertemuan mereka yang terakhir. Paman Samsik minta maaf sama Kim San karena sudah menyeret dia sejauh ini. Tapi sebenarnya Kim San tuh juga bilang sama Paman Samsik bahwa dia nggak ngerasa kalau misalkan Paman Samsik nyeret dia, dan dia meminta sama Paman Samsik agar bisa selamat dan diampunin. Tapi yeps, gak ada ampun lagi bagi Paman Samsik. Segitu kejamnya lah An Ki-chul. Jadi Paman Samsik dibawa dan dia pun menghadapi hal yang sama dengan Jung Han Min. Dan itulah akhir dari seorang Paman Samsik. Kim San yang gak bisa ngebantu dia sama sekali, cuma bisa sedih dan teringat tentang kenangannya bersama Paman Samsik. Dan dia pulang dengan perasaan yang sedih banget. 8 tahun sudah berlalu. Kim San, ya dia sudah baik-baik aja dan juga memilih berdamai dengan An Ki-chul dan juga antek-anteknya termasuk dengan Do-sik. Terus hubungannya dengan Yeojin, ya begitu aja. Yeojin masih menjadi reporter dan tetap dingin hubungannya dengan Kim San. Karena Kim San sekarang ya dekatnya sama Rachel, begitu juga dengan abangnya Rachel. Jadi ya semua rencana mereka itu berhasil gitulah teman-teman. Pokoknya yang mereka plan lah di luar dari rencana Paman Samsik. Walaupun begitu Kim San hingga sekarang tetap mengingat Paman Samsik dan juga pesan-pesan yang diberikan sama Paman Samsik. So begitulah ending dari drama ini teman-teman. Dan ya ceritanya cukup berat dan semoga teman-teman bisa memahamin isi dari drama ini dari Mimin yang sampaikan. Dan juga untuk full episodenya bakal Mimin upload setelah ini. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia nonton review dari Paman Samsik dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya. Bye bye.